Izinkan saya bertanya, apakah sukacita Anda tergantung pada keadaan? Kalau dompet tebal, maka hati senang. Kalau ada masalah, hati susah. Kalau sehat, bersukacita. Kalau sakit, hilang semangat. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Kata senantiasa berarti setiap waktu, dalam keadaan apapun. Pertanyaannya, bagaimana mungkin kita bisa bersukacita ketika keadaan tidak menyenangkan? Bagaimana tetap bersukacita saat menghadapi sakit, kekurangan, atau masalah keluarga? Itulah yang akan kita renungkan hari ini. Sukacita yang sejati hanya dapat ditemukan dalam Tuhan, bukan dalam keadaan. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Allah yang terambil dari dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang keempat. Dan tema kita pagi hari ini, sukacita yang sejati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, izinkan saya bertanya, apakah sukacita Anda tergantung pada keadaan? Kalau dompet tebal, maka hati senang. Kalau ada masalah, hati susah. Kalau sehat, bersukacita. Kalau sakit, hilang semangat. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Kata senantiasa berarti setiap waktu, dalam keadaan apapun. Pertanyaannya, bagaimana mungkin kita bisa bersukacita ketika keadaan tidak menyenangkan? Bagaimana tetap bersukacita saat menghadapi sakit, kekurangan, atau masalah keluarga? Itulah yang akan kita renungkan hari ini. Sukacita yang sejati hanya dapat ditemukan dalam Tuhan, bukan dalam keadaan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang hari ini, pagi ini dengan hati yang rindu. Ajarilah kami menemukan sukacita yang sejati, yang tidak terguncangkan oleh keadaan. Urapi kami dengan firman-Mu Tuhan, dan layakkan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Mari kita membaca Filipi pasal 4 ayatnya yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, poin yang pertama yang dapat kita ambil dari ayat ini adalah sukacita yang sejati berakar dalam Kristus, bukan keadaan. Paulus menulis surat Filipi dari penjara, tapi ia tetap berkata, bersukacitalah senantiasa. Sukacita sejati tidak ditentukan oleh situasi, tetapi oleh siapa yang ada di dalam hati kita. Ada perbedaan antara termometer dan termostat. Termometer mengikuti keadaan sekitar, tetapi termostat mengatur suhu ruangan. Orang yang hidup dalam Kristus bukan termometer yang naik turun karena keadaan, tetapi termostat yang membawa damai dan sukacita. Poin yang kedua,
Sukacita sejati tumbuh lewat hubungan dengan Tuhan. Sukacita bukan hasil dari hiburan, bukan hasil dari harta atau kedudukan. Itu hanya kesenangan sesaat. Sukacita yang sejati lahir dari hubungan yang dekat dengan Tuhan. Yohanes 15 ayat 11, Yesus berkata, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh." Contoh, orang yang rajin berdoa, membaca firman, dan menyembah Tuhan akan memiliki damai dan sukacita meski sedang bergumul. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, poin yang ketiga, sukacita sejati menguatkan di tengah penderitaan. Dalam Nehemia 8 ayat 10 dikatakan, "Sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu." Sukacita dalam Tuhan memberi kekuatan ketika tubuh lemah, hati sedih, atau hidup terasa berat. Kita lihat satu ilustrasi di dalam Alkitab. Paulus dan Silas di penjara, tetapi mereka tetap menyanyi dan memuji Tuhan. Dan pada akhirnya belenggu mereka terlepas. Artinya ketika kita memilih bersukacita di tengah penderitaan, kuasa Tuhan bekerja membebaskan. Poin yang keempat, sukacita sejati menjadi kesaksian bagi dunia. Dunia menawarkan kebahagiaan sementara lewat uang, popularitas, atau kesenangan. Tetapi orang percaya punya sukacita yang tidak dapat direbut oleh dunia. Sukacita kita menjadi kesaksian. Orang lain akan bertanya, bagaimana kamu bisa tetap bersukacita padahal sedang susah? Satu contoh, banyak orang percaya yang sakit parah tapi tetap bersukacita, bahkan menguatkan orang lain. Itulah sukacita dari Roh Kudus. Sukacita adalah buah roh. Bisa saudara baca dalam Galatia pasal 5 ayat 22. Ketika kita hidup dalam roh, sukacita akan terpancar dari hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, para pendengar di mana saja saudara berada. Saudara, bagaimana kita bisa mengalami sukacita sejati setiap hari? Yang pertama, tetap melekat pada Tuhan. Luangkan waktu berdoa dan membaca firman setiap hari. Yang kedua, belajar bersyukur dalam segala hal. Sukacita sering lahir dari hati yang tahu mengucap syukur. Yang ketiga, pilih memandang Yesus, bukan memandang masalah. Fokus pada Tuhan yang lebih besar dari masalah kita. Yang keempat, bagikan sukacita itu kepada orang lain. Senyum, kata-kata penguatan, atau doa bisa membawa sukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari biarlah sukacita yang sejati itu ada dalam kehidupan kita. Biarlah sukacita yang sejati itu kita bagikan kepada orang lain, agar orang lain juga mengalami sukacita. Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sumber sukacita sejati. Kami belajar hari ini bahwa sukacita bukan ditentukan keadaan, tetapi dari Engkau yang hidup di dalam kami. Ajar kami bersyukur dalam segala hal, memandang Engkau lebih besar dari masalah, dan menjadi kesaksian bagi dunia. Biarlah sukacita-Mu melimpah dalam hidup kami hari ini. Berkati para pendengar yang sedang dalam masalah, Tuhan. Berikan sukacita kepada mereka. Berkati pekerjaan, berkati usaha, berkati apapun yang dikerjakan oleh setiap orang yang mendengarkan firman-Mu pagi ini. Dan biarlah melalui berkat-berkat itu, mereka terus mempermuliakan nama Tuhan. Demikian juga bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan tolong,
dan Tuhan selalu mempunyai belas kasihan yang dahsyat atas bangsa ini. Terima kasih banyak Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau ada terus bersama-sama dengan kami dan sukacita-Mu memenuhi kehidupan kami. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau renungan pagi hari ini memberkati Bapak Ibu, bagikan juga kepada orang lain agar mereka juga diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.